Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Berani Melangkah dengan Iman. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Saudaraku yang saya kasihi, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan diperhadapkan oleh situasi di mana kita harus memilih apakah melangkah atau diam tidak melakukan apa-apa. Terkadang kita mempunyai iman yang kuat. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Namun sebagai manusia, seringkali juga ketakutan kita lebih besar daripada iman kita. Kita terlalu dikuasai oleh keadaan kita, oleh pergumulan kita, sehingga secara tidak langsung kita telah membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, dan pada akhirnya kita takut untuk melangkah. Dalam ayat bacaan firman Tuhan, Petrus diperhadapkan oleh situasi yang sulit. Secara manusia, dia tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Namun bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pada akhirnya Petrus berani melangkah. Petrus percaya
bahwa jika Tuhan yang menyuruhnya, maka dia bisa berjalan di atas air. Petrus mempunyai iman percaya yang besar kepada Tuhan. Demikian pula kita sebagai anak Tuhan. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk bertindak. Selama kita fokus kepada Tuhan, kita percaya akan kuasa Allah, maka percayalah kita tidak akan tenggelam. Kita akan baik-baik saja. Tanpa keberanian untuk melangkah dengan taat dan meninggalkan kenyamanan, mustahil bagi kita untuk membuktikan apa yang dikatakan Tuhan. Semua butuh tindakan dan ketaatan sehingga iman kita berbuah. Petrus adalah seorang yang ingin selalu memiliki pengalaman baru. Pengalaman berjalan di atas air adalah buktinya. Petrus berani melangkah menghampiri Yesus dalam ketaatan, sekalipun ada resiko tenggelam. Dan sekalipun di tengah jalan, ia jatuh dan hampir tenggelam, tetapi tangan Tuhan menyelamatkannya. Jika Petrus tidak berani melangkah, ia tidak akan pernah mengalami pengalaman berjalan di atas air. Dibutuhkan keberanian untuk melangkah jika kita ingin melihat sebuah perubahan. Saudaraku yang saya kasihi, mengapa kita jauh dari pengalaman bersama Tuhan? Itu karena kita tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mengapa kita tidak melakukan firman-Nya? Karena kita tidak percaya. Kita takut dengan segala resiko buruk jika kita menaati perintah itu. Dan kita pun gagal menikmati janji Tuhan karena kita tidak melangkah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita mau taat kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Melangkahlah dengan imanmu dan percayalah, kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Melangkahlah dengan iman, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau melangkah dengan iman. Kami percaya bersama Tuhan kami akan baik-baik saja. Kami tidak akan tenggelam. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali takut, seringkali meragukan akan kebesaran kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau percaya, kami mau memandang kepadamu. Kami percaya bersama Tuhan kami dapat melewati setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu.
Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.